Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa middana bi asrarihi wa a'adza alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babula utawi iki iku bab nerangaken la. Utawi iki iku bab nerangaken la. I'lam anna la tangsibu an-nakirati bi ghairi tanwinin. I'lam warwasira. I'lam warwasira anna la ing satemene la. Anna la ing satemene la iku tangsibu nasobaken opo la. Iku tangsibu nasobaken opo la an-nakirati ing pira-pira isim nakiro. Ing pira-pira isim nakiro bi ghairi tanwini kelawan tanpa tanwin. Bi ghairi tanwini kelawan tanpa tanwin. Ida basyarat ing dalem nalikane ketemu. Ing dalem nalikane ketemu langsung opola. Ing dalem nalikane ketemu langsung opola an-nakirota ing isim nakiro. An-nakirota ing isim nakiro walam tukarror lan ora bolan baleni. Walam tukarror lan ora bolan baleni opola la. Opola la. Iku nahu la rojula fidari. Sepadane lapat la rojula fidari. La rojula la rojula ana wong lanang iku maujud. La rojula ana wong lanang iku maujud fidari ing dalem umah. Fidari ing dalem umah. Fa illam tubashirha. Fa illam tubashirha. Mangkalamon ora ketemu langsung opola. Mangkalamon ora ketemu langsung opola ha ing isim nakiro wajaba mangka wajib. Wajaba mangka wajib opo tikrorula. Opo tikrorula bolan baleni la. Opo tikrorula bolan baleni la. Iku nahu lapidari. Rajulun walam ro'atun. Lapidari ikul nahu lapidari rajulun walam ro'atun. Sepadane lapat lapidari rojulun walam ro'atun. Lapidari ana iku tetep ing dalem umah. Lapidari ana iku tetep ing dalem umah rojulun utawi wong lanang. Rojulun utawi wong lanang walam ro'atun lan ora wong wadon. Walam ro'atun lan ora wong wadon. Fa ing takororot mangkalamon bolan baleni opola. Fa ing takororot mangkalamon bolan baleni opo sila jaza mangkawenang. Jaza mangkawenang opo i'maluha ngamalaken la.
apa i'maluha ngamalakenlah wa ilghauha lan nganggurakenlah wa ilghauha lan nganggurakenlah fa in syi'ta mangka lamun karep sapa sira fa in syi'ta mangka lamun karep sira kulta mangka ngucap sira kulta mangka ngucap sira la rajula fiddari walam ro'ata ing lafat la rajula fiddari walam ro'ata la rajula ana wong lanang iku maujud la rajula ana wong lanang iku maujud fiddari ing dalem umah fiddari ing dalem umah walam ro'ata lan walam ro'atan lan ing wong wadon walam ro'atan lan ing wong wadon wa ing syi'ta lamun karep sira wa ing syi'ta lan lamun karep sira kul tamang kang ucap sira la rajulun fiddari walam ro'atun la rajulun ana utawi wong lanang fiddari ing dalem umah fiddari ing dalem umah walam ro'atun lan ing wong wadon walam ro'atun lan ing wong wadon. Artinya i'lam anna la tangsibu nakirati bi ghairi tanwin idza basyarat nakirata walam tukarrar la nahwu la rajula fiddari ketahuilah la dapat menasabkan isim nakirah ketahuilah la dapat menasabkan isim nakirah tanpa tanwin dengan syarat la bertemu langsung dengan isim nakirah tersebut. Dengan syarat la bertemu langsung dengan isim nakirah tersebut dan la tidak diulang-ulang seperti la rajula fiddari. Itu contoh yang tadi kita maknani di dalam kitab. La rajula fiddari. Fa illam tubashirha wajaba arrafu wajaba tikraru lana ula fiddari rajulun walam ro'atun. Jika la tidak bertemu langsung, maka wajib dibaca rofa. Dan la harus diulang-ulang seperti la fiddari rajulun walam ro'atun. Itu contoh dalam kitab tuh. La fiddari rajulun walam ro'atun. Fa in takarrarat jaza i'maluha wa ilghauha fa in syi'ta qulta la rajula fiddari walam ro'ata
Wa in syi'ta qulta la rajulun fidari walam ro'atun. Yang artinya jikalah diulang-ulang maka la boleh diamalkan dan diilhokan atau dianggurkan, seperti la rajula fiddari walam ro'ata. Dalam kitab tuh ada la rajula fiddari walam ro'ata. Dan la rajulun fidari walam ro'atun. Ditulis juga la rajulun fidari walam ro'atun. Titik. Sudah semua? Contoh-contohnya sudah ditulis. Sekarang kita jelaskan tentang bab la. Mungkin tinggal beberapa bab lagi kita akan khatam di tahun 2025. Berarti 1 tahun kita mengaji kitab Al-Jurmiyah. Semoga yang sudah disampaikan, semoga yang sudah dijelaskan tentunya membawa hasil. Bukan sekadar hasil yang sedikit tapi maksimal. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang bab la. Di dalam kitab Jurmiyah sebelum akhir kita berjumpa dengan bab la, yang mana bab la ini sangat mudah dipahami oleh kalangan santri. Apa itu syiar bab la yang sudah Bapak maknai, yang sudah Bapak terjemahkan atau artikan? Sekarang tinggal penjelasannya saja. La di sini adalah la an-nafiyah lil jinsi. Yang dimaksud la di situ babla itu adalah la an-nafiyah lil jinsi. Yang mana amalnya beramal sebagaimana inna. Mungkin sudah jauh kita membahas tentang bab inna, betul nggak? Betul nggak? Kurang lebih ya sudah berapa pasal, sudah berapa bab. Lah ini la an-nafiyah lil jinsi ini beramal sama seperti inna. Inna itu apa sih amalnya? Menasobkan isim yang asalnya mubtada dan merofakan khobar yang asalnya khobarnya mubtada. Coba kita tarik ke belakang lah. Sebelum kita memahami tentang bab la, kita mungkin pernah memahami tentang bab inna. Inna itu beramal menasobkan isim yang asalnya mubtada dan merofakan khobar yang asalnya adalah khobarnya mubtada. Berarti kan inna zaidan imun. Yang tadinya apa? Zaidun imun. Yang tadinya tuh
sebelum kemasukan inna itu susunannya adalah mubtada khobar. Lah sekarang yang tadinya mubtada khobar Zaidun qaimun kemasukan inna maka berubah. Jadi inna ini amalnya adalah menasobkan isim yang asalnya mubtada dan merofakan khobar yang asalnya khobarnya mubtada. Tadinya kan Zaidun qaimun. Betul nggak? Susunannya adalah mubtada dan khobar. Kemudian kemasukan inna rubah. Sesuai dengan amalnya inna adalah menasobkan isim yang asalnya mubtada dan merupakan khobar yang asalnya khobarnya mubtada. Inna Zaidan qaimun. Lah ini sebelum kita lari ke bab la, ini sama pengamalannya. La dengan inna itu sama pengamalannya. Ya, makanya kalau kita di bab inna itu paham betul, maka kita tidak susah-susah memahami tentang bab la. Betul? Karena amalnya sama. Amalnya tangsibul isma wa tangsibul wa tarfaul khobar. Ini amalnya sama dengan inna. Ya. Adapun syarat pengamalannya la itu ada dua. Yang tadi kita maknani, yang tadi kita terjemahkan atau artikan itu syaratnya, syarat pengamalan la itu ada dua. Yang pertama harus bertemu langsung dengan isim nakiro. Ini syaratnya. Syarat la ingin beramal seperti inna, syaratnya la harus bertemu langsung dengan isim nakiro. Artinya bagaimana? Artinya la dan isimnya tidak ada pemisah. Meskipun berupa jar dan majrur. Apa? Jar majrur. Ya. Jadi itu syaratnya. Paham? Jadi syaratnya itu tidak ada pemisah. Harus bertemu dengan isim nakiro langsung. Yang sudah dicontohkan bagaimana? Contohnya apa? Contohnya la rojula fid dari. La rojula fid dari. Lah ini antara la dengan isim nakiro itu langsung tidak ada pemisah. La rojula kan dibacanya nasab. La rojula fid dari. Lah ini syaratnya. Ya, syaratnya la ingin beramal seperti inna, ya harus la dengan isim nakiro harus bertemu, tidak ada penghalang. Lah nanti juga ada permasalahan bagaimana kalau ada penghalangnya. Lah nanti keterangan berikutnya. Sekarang bagaimana kita mengetahui la yang beramal seperti inna harus ada syaratnya. Syaratnya bagaimana? La dan isim nakiro tidak ada pemisah. Harus bertemu langsung. Paham? Itu syaratnya. Syarat yang kedua bagaimana? Syarat yang kedua, la tidak diulang-ulang. Udah simple. La tidak diulang-ulang. Contoh seperti la rojula hadirun. Itu contohnya. La rojula hadirun. Itu contohnya. Paham tum? Jadi pengamalan la itu sama dengan inna mempunyai syarat. Syaratnya bagaimana, Pak? Syaratnya la harus bertemu langsung dengan isim nakiro. Terus la tidak diulang-ulang. Contohnya la rojula hadirun. Paham? Berarti memenuhi persyaratan.
Berarti la sama pengamalannya seperti inna dan akhwat-akhwatnya. Udah. Itu bab yang pertama. Bagian pertama kan yang tadi kita maknai, yang tadi kita artikan. Jadi walhasil la dan inna sama amalnya. Apa? Tangsibul isma wa tarfaul khobar. Menasobkan isim menasobkan isim yang asalnya mubtada dan merupakan khobar yang asalnya khobarnya mubtada. Mung Allah kepengin beramal seperti itu harus memenuhi persyaratan. Syaratnya apa Pak? Satu, la dan isim nakiro harus bertemu, tidak ada pemisah. Yang kedua, syaratnya bagaimana? La tidak diulang-ulang. Udah simpel. Paham tuh? Nah ini. Lah ini persyaratan-persyaratan ini sering kita lakukan sebenarnya sih. Betul nggak? Syaratnya orangnya harus hadir di hadapan kita. Itu kan syarat. Betul nggak? Boleh nggak persyaratan itu dilanggar? Ya tidak boleh. Begitu juga. Nanti permasalahannya beda lagi. Kalau la ternyata ada penghalang atau ada pemisah, tentunya beda lagi nantinya. Sekarang kita fokus dulu. La beramal seperti hanya amalnya inna. Tangsibul isma wa tarfaul khobar. Tapi la harus mempunyai syarat. Syaratnya ada berapa? Ada dua. Yang pertama, la dan isim nakiro harus bertemu. Betul? Betul? Yang kedua, la tidak diulang-ulang. Contoh simpel, la rojula hadirun. Itu contohnya. Paham? Bisa dipaham? Itu mengenai tentang pengamalan daripada inna dan la itu sama. Mung harus mempunyai persyaratan. Apa itu syarat? Ayo, syarat itu apa? Sesuatu yang dilakukan di luar pekerjaan itu yang dinamakan syarat. Kalau sesuatu sesuatu perkara yang dilakukan di dalam pekerjaan itu yang disebut dengan rukun. Makanya ada syarat dan rukunnya ibadah. Betul nggak? Sholat ada syaratnya nggak? Ada nggak syarat? Ada. Rukunnya ada nggak? Ada. Syaratnya bagaimana? Ya sebelum sholat bagaimana? Suci dulu dari hadas kecil dan hadas besar. Pakaiannya harus suci, badannya harus suci, tempatnya harus suci. Itu masuk kategori persyaratan. Syarat juga harus apa? Menghadap ke kiblat. Ibadah gimana? Syarat. Paham? Paham? Syarat menjadi santri putri Al-Ikhlas bagaimana? Ada syaratnya, bla 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 bla. Syaratnya harus perempuan. Kan putri Al-Ikhlas, bukan putra Al-Ikhlas. Putri kan perempuan atau laki-laki? Perempuan. Harus berjilbab. Betul? Harus berakhlakul karimah. Betul? Apakah ada persyaratan harus cantik? Enggak ada. Yang penting perempuan, berakhlakul karimah, betul? Berpakai jilbab, itu syarat daripada santri. Tentu ada syaratnya sebelum kita masuk ke sini, betul nggak? Betul nggak? Harus. Setiap instansi apa saja tentu ada syarat dan rukunnya.
Kalian pernah mengikuti perlombaan? Pernah mengikuti perlombaan? Ada syaratnya enggak? Ada syaratnya. Syaratnya umurnya dari 15 sampai 60. Berarti yang 70 tahun tidak boleh ikut, betul? Nah, itu kan syarat. Melampirkan ijazah S1 itu syarat. Fotokopi ortu itu syarat. KTP syarat. Syarat semua. Lah setelah sudah syaratnya penuh baru kita masuk. Lah sudah masuk karena persyaratan sudah lengkap, masuklah, keterima kan? Lah disitulah keterima kita. Di situ harus menjalankan rukun-rukunnya. Harus apa? Harus patuh dengan peraturan-peraturan yang ada di situ. Contoh, ketika kita mau sholat kan bla 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 persyaratannya, betul nggak? Ketika sudah suci menghadap kiblat, sudah waktunya sudah masuk. Kita sudah takbiratul usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Syarat atau rukun? Syarat atau rukun? Masuk ke rukun takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram baru kita menjalankan sunnah sholatnya. Apa? Membaca doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila ila akhirih. Setelah itu masuklah rukun lagi. Apa? Membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rukun atau syarat? Sudah, ketika sudah ibadah berarti sudah masuk ke rukun. Ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, berdiri lagi, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, baru diakhiri dengan salam. Paham? Lah begitu juga kita sudah dilakukan kegiatan semacam itu, ada syarat, tentunya ada ruku. Lah disinilah bisa persis amalnya itu seperti ini, ya harus memenuhi persyaratan. Apa syaratnya? Gampang kok. Satu syaratnya la harus bertemu dengan isim nakiro. Mana isim nakirohnya? La rojula. Rojula ke isim nakiro. La rojula berarti la bertemu langsung dengan isim nakiro hadirun. Loh. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua bagaimana? Syarat yang kedua bagaimana? Gimana? La rojula hadirun, sama juga. Lah di sini dalam kitab jurmiyahnya disebutkan apa? La rojula fidari. Di situ ada jer dan ada majrur. Itu paham tuh? Sudah paham? Kalau sudah paham kita langsung ke selanjutnya. Nah ini permasalahan-permasalahannya. Yang intinya yang harus kita pahami, la dan inna itu sama pengamalannya, tapi harus memenuhi persyaratan. Syaratnya bla bla ada dua. Lah sekarang fa illam tubashirha wajaba arrafu wajaba apa tikraru la naula fidari rajulun walam ro'atun. Oke. Kita jelaskan. Jika antara la dan isimnya dipisah, maka wajib merofakan isimnya dan mengulang-ulang la. Awas ya. Tadi kan harus tidak ada pemisah, betul nggak? Betul nggak? Lah sekarang jika antara la dan isimnya itu dipisah, ini berarti ada pemisah nih, ada pemisah.
Maka bagaimana? Wajib merofakan. Isimnya wajib dirofakan dan mengulang-ulang la. Contoh, la fidari rojulun walam ro'atun. Sebab ada la-nya tuh Pak dipisah dengan jer majrur. La fidari rojulun walam ro'atun. La ini ada pemisah nih. Perhatikan. Tadi kan Bapak contohkan itu adalah yang bertemu langsung dengan isim nakiro. Maka dibaca nasob. Paham dong? Nih. La rojula hadirun. Tidak ada pemisah. Maka isim nakiro wajib dibaca nasob. Seperti hanya pengamalannya inna. Tapi kalau ada pemisah. Baik itu pemisahnya jer majrur. Maka harus isimnya dibaca rofa dan mengulang-ulang huruf la. Contohnya la fidari rojulun walam ro'atun. Paham? Paham? Itu permasalahannya. Kalau dipisah bagaimana Pak? Kalau dipisah berarti isimnya jangan dibaca nasob dong. Harus dibaca rofa dan juga harus diulang-ulang. La pertama la fidari kan ada fidari. Baru rojulun walam ro'atun. Harus diulang-ulang. 2. Paham? Ya. Pertama la bertemu dengan isim nakiro. Ada permasalahan Pak, gimana kalau lahnya itu dipisah dengan yang lain bagaimana? Ya tetap isimnya tidak boleh dibaca nasab. Harus dibaca rofa. Juga lahnya harus diulang. Tadi kan ketika bertemu langsung dengan isim nakiro, maka lah tidak boleh diulang dan isim nakironya harus dibaca nasab. Beda urusannya. Betul nggak? Betul nggak? Contoh, ada guru mengajar. Ada guru mengajar. Lebih enak berhadap-hadapan atau pakainya HP? Lebih enak hadap-hadapan kayak gini atau kita di rumah saja pakainya HP? Kalian yang pakai HP nanti Pak Hakim ngisinya lewat HP. Lebih enak mana? Berhadapan-hadapan kah? Lah kalau berhadapan-hadapan kayak gini berarti kan antara santri dengan seorang mudaris itu tidak ada pemisah. Betul nggak? Tapi coba kalau kita ngajarnya pakai HP, kalian bawa HP, sumpama. Pak Hakim isinya cuma di HP. Kira-kira ada nggak kendalanya? Kira-kira ada nggak kendalanya? Ada tentunya. Yang tadinya persis, ya kan? Yang tadinya persis dibaca nasab, ya kan? Sekarang berhubung tidak ada pemisah antara guru dan murid, tentunya pemisahnya banyak. Ada ini, dan ada ini. Maka isimnya yang tadi dibaca nasab sekarang harus dibaca rofa karena ada pemisah. Juga la-nya juga harus diulang-ulang karena ada pemisah. Makanya supaya tidak ada pemisah dan tetap isimnya itu dibaca nasab seperti hanya amalnya ina, maka jangan ada pemisah. Betul nggak? Betul nggak? Oh. Sumpama ada orang bercinta, demen karo demen, wong lanang demen wong wadone demen wong lanang. Tiba-tiba ada pemisah. Siapa? Orang tua. Bagaimana? Suasana beda nggak? Suasana beda nggak? Beda. Wah, umpet-umpetan. Ya kan? Umpet-umpetan sampai dikejar satpam gara-gara demenan.
Karena orang tua tidak merestui, tapi keduanya masih saling cinta. Dikejar-kejar satpam, wah satpam banter, bocah melu banter, ketabrak mobil cepret. Alhamdulillah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Paham? Itu ya. Paham gak? Paham gak? Paham roti biskuit? Paham roti biskuit yang ada di kaleng tuh tertutup nggak? Tertutup. Kalau kita mau beli boleh nggak nyicipin? Boleh nggak? Nggak boleh, masih ada bliknya. Nyicip sih gimana? Sumpama di kota, di mall, wah ada roti kok bagus banget kan? Isinya tentunya kalengnya juga kan bagus, otomatis dalamnya juga kan harus pastinya enak, tentu kan? Boleh nggak Mbak kita beli nih, harganya berapa? Harganya 50.000, boleh nggak kita nyicipin dulu? Boleh nggak? Ya nggak boleh karena tertutup. Karena tertutup. Coba andai kata di pasaran kah? Di pasaran kah? Wah rotine eceran kah? Kan kira-kira kita beli 2.000 boleh nyicipin kah? Lebih mahalan mana? Dibungkus atau diler? Dibungkus atau dibuka? Ayo. Lebih baik dibungkus, begitu juga perempuan. Begitu juga perempuan harus ditutup rapi supaya mahal. Sekarang ada anak gendut nganggo celanane ndek kene adine ya meletet kabeh. Kira-kira dicicipi beli? Didoel-doel beli? Ya gara-gara terbuka. Begitu juga biskuit demikian. Paham? Paham? Lah nembe kenang getai. Perempuan itu mengatakan dasar laki-laki buaya. Kalau laki-laki buaya berarti perempuan lubang buaya. Jangan salahkan dong. Cobalah dari diri kita sendiri. Paham tuh? Lebih yang mahal atau yang murah? Tutup rapat. Bila perlu kuping-kuping. Bila perlu tutup rapat. Terkecuali wajah dan telapak tangan. Itu perempuan. Paham gak? Wah, kalau ada perempuan yang sudah dibuka auratnya, ya sok bae. Wong lanang gen garepan apa ngemek-ngemek ya pada bae jajan kangger duwis lemprakanmu kono kan. Pira Mbak, dimek-mek dikit. Kadang dicicipi, blenak Mbak kono. Paham? Itulah nasib sekarang di zaman sekarang perempuan. Paham? Aja sampai perempuan wah naudzubillah ditutup ya ketika keluar dari rumah, ketika liburan di rumah ya kan, pondoknya libur asik pulang ditutup auratnya supaya aja anak kang nyicipi, supaya aja anak kang jawil aja anak kang undang-undang. Paham tum? Coba lamun anak perempuan terus Pak Hakim kalian lagi liburan terus Pak Hakim lewat ning kono orang nganggo apa? Orang nganggo sing ngarane nutupi aurat, tepana temenan. Ditutup. Bari hargane mahal. Kerudung harganya berapa sih? Paling murah 20.000. Ana sing 10.000 gak ana. Ana kan? Ana. Tutup. Nganggo plastik dipit.
Yang penting ditutup auratnya supaya harganya mau kah biskuit kok ning apa ning mall larang-larang temenan. So, roti kang ngeceran pira 2000 ben dimek-mek dikit kan ditimbangi dikit sing gedhe di ya beli pada bae nasib wong wadon lho mengkono lho aja sampai. Makanya Pak Hakim mengatakan le ketika kalian di rumah jangan ceroboh, banyak yang ngintai, siapa ya tentunya siapa lagi lawan jenis kita. Makanya harus hati-hati, paham. Lah ini baru ada permasalahan. Begitu juga pada lafaz-lafaz berikutnya ada permasalahan. Yang tadinya normal-normal saja tangsibul isma wa tarfaul khobar, berhubung ada pemisah apa yang terjadi? Yang tadinya dibaca nasab sekarang dibaca rofa. Betul nggak? Yang tadinya cuma disebutkan satu sekarang diulang-ulang. Begitu juga nasib kita demikian. Paham? Maka harus diobrolkan. Ini calon-calon ibu calon ibu-ibu negara nih harus hati-hati. Betul? Ya negara Republik Indonesia. Ini calon-calon ini. Iya kan? Harus hati-hati. Ya. Nih mumpung babnya bab ini sekaligus Bapak contohkan ya temennya beda permasalahan ketika sudah ada pemisah. Betul, tentunya bagaimana tahu cerita Lailal Majnun, tahu nggak loh, sampai kentir sampai edan saking cintanya sampai tembok diciumi coba. Saking demennya. Bener beli? So luar biasa. Wong ngarane wis bahasane wis keridup sing ngarane cinta. Ya Allah, buta temenan. Buta bener-bener buta. Luar biasa. Betul nggak? Ini contoh, Bapak contohkan. Ada pensil satu saja, kalian ulang tahun, terus dikasih pensil siji bayar rega 2000, tapi sing ngasih duduk sapa-sapa, tapi sing ngasihku orang yang disukai. Kira-kira bagaimana? Gembira enggak? Dicantelakan bae nih kene, ya kan? Pan belajar diciumi mengkene, edan beli. Gara-gara siapa? Gara-gara pensil kiyen ke sing ngupai wong kang disenengi. Edan beli. Loh. Pensilnya siapa padahal si pensil 2000. Tapi siapa yang memberikan? Orang yang istimewa. Betul? Tambah edan beli. Tambah gila beli. Wah, sampai naruh beli digeletakaken mani tapi alon-alon. Watir gompel. Diselang bature oleh beli. Mene si nyelang pulpennya kekasih kita gini. Pulpen 2000 ben sombong nemen. Betul? Masalahnya beda mani. Bukan apa-apa yang dilihat oleh kasat mata kita bukan pulpennya, tapi orang yang memberikan pulpen. Rubah suasana lo rubah. Bener nggak? Yang sampai garpan mangan pulpen kita ke garpan mangan melu beli. Ngomong karo siapa? Karo pulpen gila beli. Gara-gara siapa? Orang sing ngupai pulpen wow. Makanya anak mengatakan tebelek katone coklat. Tembelek katon coklat. Ya Allah,
saking wis marani. Loh, perempuan jangan demikian. Oke? Kita tanam dari sekarang, kita pondasi dari sekarang. Karena nanti di zaman yang akan datang akan lebih terbuka. Kita harus benar-benar dari mulai sekarang kita tanam, kita pondasi yang kuat. Bener nggak? Supaya jangan macem-macem. Itu. Ya. Oke, satu lagi. Fa in takarrarat jazaan i'maluha wa ilhuha fa in syi'ta qulta la rajula fid dari walam ro'ata wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari walam ro'atun. Kita jelaskan. Kedua isimnya lah yang diulang-ulang mempunyai 5 macam. 1, membaca fathah keduanya. Boleh. Contohnya ya, ini macam-macam ya. Keduanya boleh dibaca fathah. Boleh dibaca apa? Fathah. Contoh la haula wala quwata illa billah. Itu contohnya. Kedua-duanya ini nih dibaca fathah. Contohnya la haula wala quwata illa billah. Itu fathah semua. Ya. Ini bila mana keduanya isimnya la yang diulang-ulang. Paham ya? Nih, kedua isimnya la yang diulang-ulang. Ini mempunyai 5 apa? 5 bacaan. Pertama fathah semua. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Terus yang kedua membaca rofa keduanya, yaitu apa? La haulun wala quwatun illa billah. Boleh dibaca la haulun wala quwatun illa billah. Boleh dibaca demikian. Tadi kan la haula wala quwata illa billah. Itu kan dibaca keduanya dibaca fathah semua. Yang kedua dibacanya apa? Rofa semua. La haulun wala quwatun illa billah. Yang ketiga membaca fathah isim yang pertama dan membaca rofa isim yang kedua. Berarti la haula wala quwatun illa billah. Pertama dibaca fathah, kedua nih dibaca doma, itu yang ketiga. La haula wala quwatun illa billah. Yang ketiga, yang keempat bagaimana? Membaca rofa isim yang pertama dan membaca fathah isim yang kedua. La haulun wala quwata illa billah. Wah, tambah bingung. Satu lagi, membaca fathah isim yang pertama dan nasab isim yang kedua. La haula wala quwata illa billah. Ya. La haula wala quwatan illa billah. Ini ada 5 bacaan. Bila mana kedua isimnya itu diulang-ulang. La-nya diulang-ulang, maka mempunyai bacaan ada 5. Yang pertama didengarkan. La haula wala quwata illa billah. Pertama. Yang kedua, la haulun wala quwatun illa billah. Yang ketiga, la haula wala quwatun illa billah. Yang keempat, la haulun wala quwata illa billah. Yang kelima, la haula wala quwatan illa billah. Selesai. Tentang bab la. Fahim tum? Tuh, udah selesai. Alhamdulillah. Tinggal nanti kita mau melanjutkan ke bab munada. Ya. Ini sering diucapkan. Kalian ketika pikiran la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim boleh. La haulun wala quwatun illa billahil aliyil adzim boleh. La haula wala quwatun boleh. La haula wala quwatan boleh.
Jangan dipermasalahan ketika kalian baca la haula wala quwata illa billah, temannya membaca la haulun wala quwatun illa billah. Kalian bacanya rofa. Belum tahu dalam bab la itu kalau isim keduanya diulang-ulang, la-nya itu isimnya la itu diulang-ulang, tentunya ada 5 bacaan. Paham? Paham tidak? Alhamdulillah sudah 1 jam. Ya, semoga ada manfaatnya. Ya, semoga pada paham semua ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.